Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di kontenku kali ini, aku bukan mau bikin konten yang lucu-lucuan, tapi aku mau cerita nih. Karena masalah ini baru banget aku alamin dan masalahnya baru terpecahkan. Gue cerita ini dari awal ya. Jadi ceritanya tuh gini. Ada 3 tokoh lah ya, 3. Jadi ada temen gue nih cewek, terus si cowok cowok palsu ya kan, cowok palsu, terus tuh lagi cowok asli. Kan gue tuh punya temen nih si cewek ini kan. Dia tuh tahu tipe cowok gue tuh kayak gimana. Tahu kan, dia tuh tahu. Pas malam kan ada yang ngetes nih ke WA gue gitu kan. Cowok, dan pas gue lihat ini kayaknya tipe gue nih gitu kan. Kayaknya tipe gue. Dia salah kan cowok eh kalau chatan kan biasalah introduction gitu, kayak ngedeket-ngedeket, kenalan gitu kan. Nah, tapi ini tuh gercep banget guys, gercep banget, langsung dia tuh kayak ngajak silaturahmi katanya gitu, basa-basinya ngajak silaturahmi. Nah, karena ya emang itu kan tipe gue, otomatis gue suka kan. Terus emang chatnya itu gue bales gitu, direspon. Ya udah kalau mau silaturahmi ya ya boleh kataku kan gitu kan. Udah janjian tuh kita tuh di sana. Bayangin itu pas gue chatan itu kan tipe gue. Dan pas chatan dia kan kayak ngedeketin gitu kan. Siapa yang gak seneng coba? Itu adalah tipe gue banget, gue banget. Dan gue udah kepoin Instagramnya gitu lah. Nah, tapi guys, pas malam tuh gitu chat ke temen gue, ke temen cewek itu, ke temen cewek ya, yang temen gue nih, ke temen gue. Nah, kan biasanya kalau ada yang ngetes ke WA aku tuh biasanya eh si temen cewek gue nih yang ngasih WA gue ke cowok gitu. Ada yang minta nomor WA gue gak? Gue nanya gitu. Gak ada, emang kenapa? Oh, ada yang tes nih, gitu kan. Kan biasanya kalau ada yang tes tuh cowok, biasanya tuh dapatnya tuh dari temen gue itu yang cewek gitu kan. Oh ya udah, kata gue gitu. Gue terusin tuh chat sama si cowok itu. Nah, si cowok itu yang chatan sama gue tuh adalah cowok palsu. Cowok palsu ya. Tapi di sana gue belum tahu sih itu cowok palsu, belum tahu. Yang deket sih, deket banget enggak sih, cuman kayak ya udahlah, udah chatan segitu kan semalam. Nah, abis itu gue tuh udah, sumpah emang udah ada harapan kan. Ya ya gimana enggak ada harapan kan guys, dari awalnya juga dia tuh emang tipe gue gitu kan, terus tiba-tiba dia ngedeketin, siapa yang enggak bahagia coba. Kalau gue sih gitu ya, kalau itu tipe gue ya pasti gue seneng gitu kan. Pas mau ketemu tuh udah hari H kan, itu kita chatan cuma semalam doang guys, semalam doang. Pas hari sesudah kita chatan tuh kan, itu kita mau silaturahmi tuh katanya gitu kan. Em, Sore kan aku yang mau sore kan, kan paginya itu aku tuh sibuk. Pas pagi dia bilang aku mau ke sini dulu ya, katanya gitu kan. Ya udah, iya hati-hati gitu kan. Nah, pas pas udah waktunya kita tuh mau silaturahmi ini, udah waktunya tuh, udah jam asaran kan, asar. Nah guys, bayangin, jadi pas asar tuh dia tuh tiba-tiba ngepe ke gue, terus tiba-tiba dia tuh ngasih foto kalau motor dia tuh lagi dibersihin guys, lagi dicuci gitu kan. Kan jadi kayak ngasih tau ke gue nih motornya lagi dicuci. Oh iya, oke oke, kayak gitu kan. Gue ngerti karena kan ini kayak mau meet up kan, ya pasti ya maksimal lah pasti ketemunya gitu. Gue tuh makin percaya loh guys, bahwa ini tuh kayaknya ini bener deh, cowok ini bener. Karena gue tuh jujur awalnya tuh emang bener-bener trauma ketika ada yang ngetes gitu kan. Karena emang gue udah 2 kali ditipu tuh sama cowok. Dua kali ditipu sama, gak tau sama siapa sih, pokoknya ngaku-ngaku cowok aja gitu. Nah itu yang ketiga guys, itu sebelum gue tahu ya dia tuh nipu gue. Nah, tapi pas udah gitu gue tuh percaya. Nah, pas di jalan dia tiba-tiba nge-VC kan, gak keangkat tuh. Terus pas gue usahain angkat kan sambil jalan, gue sambil boncengan di belakang kan. Oh my god, parah banget. Pas diangkat lah, kok sama cewek gitu kan, gimana enggak kaget. Di situ gue posisi emang udah berharap kan, emang udah tipe gue banget, terus emang kayak udah klop banget gitu kan. Pas chat juga, terus emang udah kayak kayak cocok deh gitulah, kayak cocok pas di chat gitu. Kok ada sama cewek gitu, oh my god. Gimana sih perasaan kalian? Dan itu sih cowoknya belum jelas sih, gak jelas ya kan di jalan. Gue tuh langsung nanya, kok di mana sih, kayak rame gitu kan.
gak dibalas, dia malah balas gini, cepetan ini jadi enggak, katanya gitu. Lah kok chat gue gak dibalas gitu kan, padahal lu sama cewek gitu. Tapi yang apa ya, yang kayak pegang handphone pas pice itu kayak ceweknya gitu loh, kayak ceweknya. Pas gitu eh, tiba-tiba ada nih VN kan cowok, tapi yang ngomong cepetan gimana, kayak gitu doang sih, kayak enggak gini nih kan. Kalau chat dia tuh kayak gini, ide cepetan dong, kayak kayak pakai D atau kayak lebih akrab lagi. Tapi itu pas di PN kayak di mana cepetan dong, kayak kayak gitu doang sih, kayak ada orang yang nyuruh gitu loh, kayak bukan dia gitu. Pas di sana tuh gue belum sadar, gue nyampe rumah dia tuh si cowok palsu tuh nge-PC gue lagi. Kan kalau lagi di rumah otomatis kan jadi kayak eh, lebih fokus gitu kan, kalau di motor kan gak fokus. Lihat tuh, lah kok temen gue guys, bayangin, mesti gue bayangin guys, pas gue angkat PC tuh dengan dia sesantui gini guys, ngomong ke gue, Reni, Reni, katanya Reni, sambil senyum smile. Terus dia tuh sambil dibonceng di motor sama cowok, deket banget guys, ini bahu dia, ini bahu cowok, ini bahu cowok, ini dia, Reni, kayak gitu. Bayangin dong guys. Terus si HP-nya tuh diarahin ke cowoknya sebentar sih. Oh my god. Langsung dong gue mikir kayak, si cowok yang deketin gue tuh pacarnya temen gue atau gimana gitu kan. Tapi kok, oh my god, parah banget sih gue, parah banget, parah banget, parah banget. Nah, di situ gue banyak banget tanda tanya, banyak banget. Nah, kan kalau gue nggak mau tuh ada masalah kayak sampai sampai terpikirkan terus, jadi gue tuh greget, jadi pengen diselesain langsung gitu kan. Nah, gue langsung dong chat si cewek yang temen gue itu. Oke, tapi sebelum itu gue chat dulu nih ke si cowoknya. Apaan sih? Gue kan sebut nama temen gue. Apaan sih? Ada masalah apa lu sama gue gitu kan? Kak, gue tuh nyebut nama si ceweknya kan ke si WA si cowok gitu. Gak dibalas. Langsung lah gue cewek si ceweknya aja deh. Apa maksudnya? Kata gitu-gitu kan. Bla 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 bla. Terus kayak debat gitu, debat. Dan yang gue debatin itu guys, gue gimana ya? Iya gue juga paham, gue perempuan, lu perempuan, tapi kenapa sih lu enggak ngehargain gue gitu loh. Dia bilang kalau si cowoknya itu udah chatan sama gue kan, dia itu udah tahu sebenarnya, udah tahu dari siang, dari duhur lah, dari duhur. Kita tuh kan ketemu asar, duhur ke asar ada waktu dong, 1, 2, 3 jam lah, 3 jam ada waktu. Kenapa lu nggak bilang ke gue? Kenapa lu nggak chat? Kan kalau sebagai perempuan ya kan, sesama perempuan yang ngehargain gimana sih di posisi gue gitu kan. Seharusnya lo tuh kayak langsung ngechat gitu. Maaf itu cowok gue, maaf gini 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 gini. Pasti gue juga bakal ngerti, gue gak bakalan langsung kayak kayak apa ya, ngerespon dia lagi gitu loh. Kalau lu udah bilang dari duhur gitu. Tapi gue nggak ketahu. Malahan guys, dia bilang ke gue, pas gue nanya, lu lagi di mana sih? Kata gue kan pas asar nih. Ya lagi di sini, kata dia kan, disebutin tuh kan. Dan kata si temen cewek gue tuh, itu yang jawab itu tuh gue sebenarnya. Katanya dia itu gitu. Kenapa lu nggak bilang sih? Pakai chat, pakai WA lu aja gitu kan? Ya kan? Lah, ya tanggung lah. Udahlah dari sini aja. Katanya gitu sambil gue pice. Apa-apaan coba? Dia tuh kayak yang dendam gak sih? Temen guys, dia tuh temen. Kayak dendam banget nih. Kalau gue di posisi dia, gue gak bakalan gitu. Satu, gue bakalan nangis karena cowok gue ya selingkuh sama temen gue. Terus yang kedua, gue bakalan langsung kasih tahu sih temen gue, dia tuh pacar gue gini gini gini. Pasti kayak hubungan temen gue sama si dia tuh pasti masih terjaga gitu. Tapi karena dia sesantuy itu guys, senyum, Reni, oh my god. Jadi dia tuh kayak udah tahu gue tuh udah chatan sama cowok dia, udah deket, terus kayak gue tuh udah berharap, terus dia tuh ngepice sambil senyum-senyum kayak gitu kalau dia tuh pacarnya. Oh my god, gue tuh sampai debat banget sampai sana. Gue tuh yang gue debatin itu cuman satu, kenapa lu nggak ngehargain gue, please dong hargain gue. Kata dia juga sakit hati. Oke, gue tahu lu sakit hati, tapi gue gak tahu kan waktu itu lu pacar dia gitu. Gue tahu cuman pas asar doang. Kalau lu ngomong dari duhur, gue langsung gak respon tuh laki itu. Kenapa lu nggak bilang? Gue sumpah emosi banget di sana. Oh my god, so emosi banget ya. Terus
dia tuh kekeh kayak apa ya, egois, dia tuh egois banget. Padahal gue tuh bilang, padahal berapa susahnya sih kamu chat ke gue pakai WA lu, bahwa lu tuh pacar dia, bahwa lu tuh lagi bareng sama dia. Dia bilang dari pagi dia tuh lagi bareng sama si pacarnya, guys. Parah banget gak sih? Berapa susahnya ngomong gitu kan, greget kan. Udah sampai sana, nah gue tuh masih penasaran nih, kayaknya ini feeling gue tuh gak enak gitu, kayaknya ada yang aneh gitu kan. Nah udah tuh kayak masalah itu tuh, ya udahlah, kata gue gini, ya udahlah, gue minta maaf aja kalau emang gue ada salah, mungkin gue emang ada salah ya kan gitu. Pokoknya segala disebut, padahal gue gak tahu apa-apa, sumpah gue gak tahu dia si cowok itu pacarnya dia. Kalau emang gue tahu, ya gue juga langsung gak respon lah. Kayak gue juga kalau tahu itu pacaran teman gue pasti kan bilang, dia ngechat ke gue gitu loh, gitu-gitu, gue pasti bakal bilang gitu. Tapi dia tuh benar-benar kayak ngediemin gue gitu loh. Kayak jadi gue tuh kayak gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia tuh seperti itulah. Nah abis itu terus gue minta maaf lah kalau ada salah gitu-gitu kan, karena gue tuh posisinya udah ngambek banget. Gue minta maaf aja gitu kan, gue ngomong ke si cowok yang palsu, karena si cowok yang palsu itu juga kayak ngedukung si pacarnya, si teman gue gitu. Lah kok lu jadi marah-marah ke gue gitu loh, sadar diri lo, kata gue gitu kan, ini semua berawal dari lo, salah lo, kata gitu kan. Emang sih dia dia bilang kayak gini, kalau mau ngambek ke sini jangan ke cewek gue, katanya gitu. Syukur alhamdulillah kalau lu sadar gitu kan, tapi kenapa lu gak minta maaf gitu kan, pasti bawa gitu kan. Mungkin gak terlalu berat buat lu minta maaf, kata gue gitu. Ya udah gue aja minta maaf gitu kan. Chat gini, gak ada gitu rasa bersalah sedikit pun, kata gue gitu kan. Gue asal lu tahu ya, pertemanan gue sama teman gue tuh hancur gara-gara lu, bilangin gitu. Dan dia minta maaf, tetapi gak cukup sampai di sana, dia masih bawel, masih bener-bener bawel. Kayak, lu kenapa sih marah-marah ke pacar gue, panjang lebar. Sebel banget nih, kok cowok bego banget ya, padahal dia yang salah gitu kan. Tapi bawelnya parah banget sih, sampai dia nge-PC terus. Gue kan males ya kan guys, udah tahu PC itu menghubungkan terus, ya udahlah, ketik aja, kata gue gitu kan. Terus ya pokoknya terbawa suasana, gue juga ngambek, tapi nggak sampai kayak dia sih. Kalau si cewek itu kayak sambil sentak-sentak gitu sih. Nah udah sampai sana, nah pas hari selanjutnya kan gitu, dia itu tiba-tiba bikin story dong gitu loh. Oh bentar, sebelum itu dia tuh sempat nge-VN sih ke si ceweknya gini, nih kalau emang ini prank gitu loh, gue karena ini firasat gue sih, gue bilang gini, kalau emang ini prank sumpah ini gak lucu, soal perasaan, soal hati, sumpah gak lucu, ini berat kayak gitu kan. Jujur emang gue sering ngeprank, tapi enggak ngeprank sampai kayak gini. Paling ngeprank ya nggak sampai ke perasaan lah, pokoknya nggak kayak nggak sampai kayak gini ya, deketin kayak mau jadi deket gitu. Karena itu menurut gue, karena itu perasaan tuh berat gitu, jadi gue juga ngerti gitu kan. Sumpah ini gak lucu kalau ini emang prank, gue bilang gitu kan. Udah selesai gitu kan, dia gak balas lagi chat dari gue hari selanjutnya. Nah gue tuh kan curhat kan ke temen gue gini, ya gitu gue tuh ada masalah sama dia gini sepanjang lebar. Terus kata temen gue gini, ini teman beda lagi ya, ini beda lagi. Oh my god, kok gitu sih gitu kan. Nah pas banget gue lagi curhat, si teman gue gini tiba-tiba nge-SS story si temen ini, si cewek gue, teman cewek yang ini, yang pacarnya si ini. Kalau ini kan teman gue yang beda lagi. Nah si ini tuh ya, si ini teman gue yang satu lagi nih, tiba-tiba nge-SS si ini, katanya di storynya tuh kayak gini, udah berharap ya, katanya gitu kan. Terus gue tuh pas cek di story yang di WA gue, kok gak ada, dikecualiin dong. Parah. Langsung dong gue tuh bikin story lagi, kayak ngebales ke dia. Pokoknya kayak gini nih kata-katanya aja, berani ya ngomong kayak gitu, kata gue gitu kan, kayak lu gak punya hati aja, padahal lu apa ya, sampai padahal lu pernah nyamperin ke mantan cuma mau ngajak balikan, sok gak bucin, kata gue gitu kan, najis, ngaca, kata gue gitu. Dan guys, kenapa gue balasnya tuh snap lagi ya, kalian bisa baca di captionnya gitu ya, takut jaga bisa berkata-kata gitu kan. Nah dan guys, ini kan emang prank ya, dia tuh kayak ngeprank gue, tapi kenapa dia tuh nggak ngaku gitu loh, padahal ini udah berhari-hari nih gue upload ini, udah lama nih kejadiannya, tapi tuh
gak ngasih tau gue, gak ngaku, dia malah bikin snap dan malah kayak memperpanjang masalah. Terus dia kayak ngejelek-jelekin gue ke temennya, terus dibikin snap, pokoknya kayak snapnya aja yang nyindir gue banget gitu loh. Jadi gue juga bingung. Emang bener sih dia waktu itu minta antar sama gue. Kemana? Gak tahu kan gue tuh ternyata ke mantannya. Sumpah gue yang malu guys. Gue nunggu di luar rumah. Ada sejak kali. Semua gue gak tahu. Nah, udahlah gitu ya. Terus dia tuh gak lihat story gue kan greget gitu kan. Ini tuh supaya bisa cepet terlihat sama dia gitu loh. Nah, akhirnya udah gitu, ya udahlah gue chat aja gitu kan. Dikirim tuh screenan dari teman gue yang ini. Gitu kan, gue langsung gitu. Terus gue kirim lagi tuh di screenan story gue, story yang ngebales dia gitu loh. Dikirimin. Nah, kata gue gitu kan, biar lu baca gitu. Karena kan lu gak nonton snap gue. Sampai sana, dia PN lagi, gue males banget sumpah dengerin PN-nya. Gak nyambung ngomongnya. Ngomongnya itu kayak berbelit-belit, tapi intinya mana guys, kayak gitu loh. Benci banget sama orang kayak gitu. Sebagai bilang gini, males sumpah dengerin PN lu gitu kan. Ketik aja kalau berani, kayak gitu. Nah, habis itu PN terus, itu PN. Bodoh amat, gak gue denger. Nanti gue denger kalau gue lagi ada mood, kata gue gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu ngetik dong. Kayak gini. Kamu kenapa? Katanya gitu. Ih, GR, emang itu story buat lu, katanya. Bla 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 bla, panjang lebar. Pokoknya dia tuh beralasan panjang lebar. Tapi ada satu, dia tuh bego banget nih. Yang begonya apa? Gue tuh padahal udah bilang di chat yang agak atas gitu kan. Kenapa mesti dikecualiin dari gue gitu loh. Gue ada yang ngisi ini dari teman gue tuh udah bilang gitu. Nah, pas di bawah, pas udah chat-chat ke bawah tuh, terus dia tuh tiba-tiba bilang kayak gini. Dia tuh gak tahu pusing atau gimana ya. Pikun gak tau gimana, sumpah. Padahal gue udah bilang di chat paling atas, kenapa lu pakai kecualiin gitu kan. Nah, tiba-tiba pas di bawah dia ulang gini. Lu tuh ngerti gak sih? Lu tuh kenapa sih? Nih, kalau itu story buat nyindir lu, pasti gue udah kecualiin kalau, oh my god, dia tuh pikun atau gimana ya? Itu kan ada di lu, katanya gitu. Kamu tuh gimana sih? Katanya gitu kan. Gak tuh jadi bener. Lu nyindir ke gue, sumpah. Tadi gue udah bilang di atas kan. Itu gak ada di gue dikecualiin. Gue dapat dari teman sebagai screen tuh chatan sama temennya. Nah, lihat. Mentok dia guys. Agak lamahan dia bikin alasan, sumpah lucu banget. Nah, di situ gue baru lucu. Nah, menurutku itu lucu banget karena itu kelihatan banget tuh bohongnya. Dia bikin alasan dong. Tiba-tiba dia ngechat teman dia nih, beda lagi. Si ini tuh ngechat temennya lagi, beda lagi. Kayak, Ini ada gak story di lu? bego banget kan. Padahal ini gue kirim story dari si ini tuh jam 6 malam. Dia kirim ke orang lain sekitar jam 7 malam. Nah, sebelum dia kirim ke si temannya itu, dia udah bilang ke gue gak bikin snap, kata dia itu. Udah dihapus kan, udah di screen, oh my god, ya udah dihapus, gue tahu. Tapi ini gue ngirim kan tadi, 20 menit yang lalu, gitu kan. Nah, udah dihapus kan, terus dia tuh tiba-tiba, si Intu ngechat dong ke teman dia, ada snap ini gak ada. Dia tuh langsung kan, sambil marah-marah ke gue. Nih, kata temen gue juga gak ada. Kenapa sih channel kata kayak gitu? Gue sampai nyebut gini, gila gitu kan. Pokoknya greget banget, sumpah gak sih? Gue itu jelas-jelas jam 6 itu kirimnya jam 6. Terus udah jam genap pas udah dikirimin ke dia, ke si ini. Dia tuh langsung ngehapus. Dan udah ngehapus, terus jam 7 dia tiba-tiba nanya ke temen dia. Ya udahlah, ya pastilah gak ada gitu kan. Bego atau gimana ya? Ini gue tuh udah 1 jam yang lalu gitu kan. Lu nanya sekarang, ya pastilah gak ada gitu kan. Bego, sumpah gue tuh kayak bener-bener ngomong sama orang yang bener-bener pikun gitu loh. Lu tuh pikun gimana ya, kata gue gitu. Masa sampai segitunya pikun gitu kan. Ini baru tadi loh, kata gue gitu. Kalian siapa sih yang gak greget gitu kan. Padahal baru chatan, tapi gak ngerti banget. Nah, udah sampai sana. Nah, panjang lebar kan tuh. Nah, udah panjang lebar. Gue tuh udah bilang, gue tuh buat jaga-jaga aja, dia kan suka tukang ngadu gitu kan ke si cowoknya. Gue tuh udah bilang, nih kalau lu lah ngadu-ngadu ke cowok lu, malulah, ini kan masalah perempuan. Ya masalah perempuan, karena ini di sini gue mau ngomongin soal perasaan gue dan juga perasaan dia. Jadi kayak di sini tuh gue tuh kayak mau ngasih tahu gue tuh di posisi di sini tuh ya emang udah suka sama dia gitu kan. Tapi kenapa lu gak ngehargain gue gitu. Tapi pas ya, lama-lama tiba-tiba si cowok ini
ngechat dong ke gue pe gitu loh. Tapi pas masalah chat gue sama si teman ini tuh kayak udah mulai selesai nih, udah mulai dia tuh capek, udah mulai kehabisan kata-kata gitu. Langsung gue tuh ngomong nih ke cowok ini, telat dah kelar gitu kan. Gue tuh jadi benci kedua-duanya dong. Kayak dua-duanya tuh kayak udah kerja sama gak sih? Nah, sumpah yang paling bikin kocak guys, kalian tahu gak? Nah, pas gue tuh ya karena insting gue tuh ya detektif lah. Karena gue tuh apa ya? Bisa disebut intel lah gue tuh. Oh my god. Bisa disebut kayak detektif lah. Nah, gue tuh curiga nih. Si cewek ini teman gue kok ngilang, nggak online pas si cowok ini ngechat. Secara logis aja, nggak mungkin kan kalau ini tiba-tiba kayak keluar gitu loh dari WhatsApp, padahal jelas-jelas ini tuh lagi masalah sama dia, sama mereka berdua kan. Jelas-jelas pasti pasti kalau 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 secara logika aja, kalau si cowok ini lagi ngechat ke gue, pasti si cewek ini lagi ngechat nih ke si cowok, nih gini 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 gini, pasti lagi ngadu gitu kan, pasti lagi ngadu, atau kalau enggak kedua berdua ini kayak lagi saling laporan gitu. Tapi ini gak online sama sekali. Terus ini ngebacot adalah gitu. Nah dari sana gue tuh cek dong yang si ini kok gak online ya, gue punya firasat dan bener aja ke yang ini, kok kamu nggak online ya, kok kamu ngilang ya, kata gue gitu kan. Nah, oh tapi guys, maaf banget kelewat, sebelum ini terjadi kita pas siangnya gue tuh cek lagi Instagramnya si cowok ini dong, cek lagi dan ternyata ada nomor WhatsApp di apa ya, di info-info gitu loh, kayak di deket bionya gitu. Gue cocokin dong sama nomor WhatsAppnya ini, beda sumpah, gak bohong, beda. Nah, gue tuh di sana curiga. Tapi gue di sana tuh masih masih belum yakin sih. Gue masih mikir, eh tapi jangan dulu ini deh. Takutnya ini emang bener si cowoknya. Terus cowoknya tuh punya WA 2 atau gimana-gimana gitu kan. Karena kan si cowok ini tuh kayak gak aktif di IG gitu loh. Mungkin aja ini punya WA 2. Tapi gimana ya, masih bingung. Udah lah masih bingung. Terus pas gitu gue curiga nih si cewek ini gak online. Pas ini lagi ngechat. Terus pas dia tuh udah tuh chat-chat sama gue nya. Si ini tuh si cowok. Nah, jadi checklist satu lagi tuh guys, diblokir lagi atau gimana ya, gue nggak ngerti juga sih. Gak ngerti pokoknya, jadi kayak checklist satu kayak diblokir gitu loh. Abis ini kan gue udah chat nih ke cewek ini, kok ini ngilang gitu kan, langsung dong sini langsung online lagi, langsung chat biasalah. Udah sampai situ kan kelar sama dua orang ini, kayak udahlah ya udahlah selesai ya udahlah, kita apa ya, gue saling apa ya, udahlah saling mengalah aja, nggak, kata hati gue gitu, apalah biarin gitu. Nah terus guys, gue memberanikan diri buat ngechat si cowok yang ini. Kalau udah bilang, ini tuh cowok yang palsu. Gue ngechat dong sampai cowok yang asli, yang nomor WhatsApp-nya itu dan Instagramnya. Assalamualaikum, gue gitu kan. Dengan deg-degan banget kan, gue takut ini tuh emang bener dia gitu. Boleh nanya gak gitu kan. Waalaikumsalam, boleh. Mungkin pertanyaannya gak masuk akal sih, kata gue gitu. Tapi jawab aja ya. Eh, kenal sama aku gak? Begitu kan. Nah, dia sambil deg-degan nih gue nunggu gitu kan. Dia langsung balas gini dong. Astagfirullah, pertanyaan macam apa ini, sambil pakai emot kayak ngegag-gag gitu loh. Nah, gue dari sana udah, wah pasti ini emang gak kenal nih sama gue. Kalau emang udah kenal ya pasti dia kayak udah, Reni ngapain lu ngontek gue lagi, pasti gitu kan kalau kenal. Ini sumpah kayak gak kenal. Dari jawabannya juga udah jelas nih. Astagfirullah, pertanyaan macam apa ini. Otomatis berarti itu kan baru pertama kali gue sama itu chatan gitu. Gue giniin, gak kenal kan, sumpah ada yang ngaku-ngaku kamu, kata gue gitu kan. Bentar di akses dulu ya chatnya. Nah, siapa, kata dia itu kan. Oh my god, bener, ini ternyata emang palsu, dia tuh palsu. Nah, habis itu gue kasih tuh chatan sama si yang palsu ini, sama yang ini. Gue kirim SS-nya semua ya ke dia. Terus dia bilang minta WA-nya. Gue tuh bilang, lihat nih yang parah banget nih, sampai ngasih SS kamu, si palsu ini ngasih ke SS si yang asli ini gitu loh. Itu yang paling parah banget. Mencemarkan nama baik banget gak sih, kayak ngejual nama orang gitu. Padahal dia tuh nggak tahu apa-apa gitu. Minta WA-nya, udah gitu sampai kayak gini. Namanya juga cowok ya kan, pastilah kayak emosinya lebih ini dari gue. Dia sampai gini, pancing aja ketemu, kalau udah ketemu WA gue, kata si yang asli ya kan. Langsung gue tanya, kenal sama si cewek ini enggak gitu kan.
si ini tuh, si cowok yang asli ini kenal sama teman gue gak? Kenal katanya gitu guys. Nanya kan langsung, takut dia itu emang pacarnya si teman gue, takutnya gitu kan pas pas PC sama cowok gitu. Gue nanya, pernah main gak sama teman gue? Belum katanya. Berarti bener itu bukan pacar, bukan siapa-siapa guys. Cowok yang di PC itu emang orang lain. Gue jelasin tuh di PN, jelasin penyelebarnya. Dia kekeh tuh pengen pancing orangnya supaya ketemu sama dia. Gue tuh belum belum kasih tahu sih. Gue tuh curiga ini tuh teman gue yang ngerjain gue gitu. Langsung bilang nih gue ke dia, gue takutnya si orang yang ngaku-ngaku ini tuh jadi apa ya? Kayak melakukan hal ini lagi ke orang lain, gue takutnya gitu kan, jadi nama lu tercemar gitu. Gue ceritain dong yang tadi sama teman cewek gue gitu kan, dia pasti udah ngeh juga. Terus dia langsung ngasih nih chat ke gue, pasti si teman lu nih, soalnya terakhir ngechat dia tuh nge-SS gitu. Katanya ada yang minta WA kamu, boleh gak, kata cewek gue, kata cewek, kata temen gue nih ke si yang asli gitu kan, boleh kata si ini kan, boleh. Nah itu pas tanggalnya tuh pas banget, tanggal pas si cowok palsu ngechat ke gue. Kata dia tuh fix ini dia. Kalau gue bilangin kalau WA si cowok yang palsu itu emang beda sama WA lu. Gue tuh mikir ini tuh emang bohong, kata gue gitu. Terus dia bilang, ini mah teman kamu katanya yang kayak ngerjain gue katanya gitu. Tapi kok sumpah ini udah gue udah bilangin kalau ini udah bilang udah ngomong tadi kan sama si temen gue tuh si cewek itu, kalau ini prank sumpah ini gak lucu gitu karena ini soal perasaan gitu. Nah abis dari sana gue tuh giniin, oke fix itu mah emang dia bener soalnya ngechatnya tanggal yang pas pas si yang palsu ini ngechat ke gue. Oke makasih ya kata gue gitu, masalah gue terpecahkan kata gue gitu. Nah guys, jadi emang bener-bener ini tuh bener-bener teman gue yang cewek itu ngerjain gue. Jadi kayak bener-bener eh dia tuh emang ngerjain tuh bener-bener niat banget gak sih? Kayak si palsu ini tuh kayak ngirim foto motor ke gue lagi dibersihin, tahu-taunya ini tuh emang foto motor dia emang bener, tapi si cewek ini nih kayak maling gitu, maling story dari si yang asli ini kayak gitu loh kan, namanya juga sekontak pasti muncul kan story-storynya gitu, muncul terus kayak dikirim lagi deh ke gue gitu loh. Terus dia bilang, parah ih, mau dikasusin ini mah udah mencemarkan nama baik kata dia gitu. Terus kata gue gini, gue udah bilang tuh di PN, jangan gini-giniin teman gue, kasihan gue bilang ke kamu mah kayak cuma gue mau nyelesain masalah aja, kayak mau memecahkan masalah, sebenarnya siapa sih di balik semua ini gitu kan, kalau emang udah terpecahkan ya udahlah udah gitu kayak gue gitu kan. Nah tapi kata dia mau dikasusin, katanya gue gak tau juga sih kayak maksud dari mau dikasusin kayak gimana gitu. Terus gue kayak giniin dong, tapi tapi gimana ya, nanti si teman gue takutnya ngebalik-balik lagi ke gue gitu kan. Kan dia orangnya tuh suka bikin alasan gitu. Tapi ya berusaha nenangin gue gitu. Gak apa-apa. Ini masalah gue sama si teman lu gak ada katanya sama sekali dan ini tuh gak ada urusannya sama kamu katanya gitu. Oke deh, oke. Kata gue deh ya udah kayak gitu kan. Kalau masalah bukti banyak di gue. Kalau butuh ya WA aja gitu kan. Karena emang gue tuh masih simpan semua chat-chatnya dia gitu. Siap-siap. Nah, guys, sampai sini menurut kalian gimana? Ini emang masalah udah terpecahkan, jadi gue nggak penasaran lagi dan yap, ya gimana lagi, ya udah seharusnya gini. Bayangin gue tuh chat sama cowok tuh ternyata yang responnya tuh teman gue. Gimana dong, bayangin gue jadi kayak so imutnya, atau jadi kayak kan biasanya suka beda tuh kalau sama cowok, apalagi yang disuka kayak chat yang cute-cute-nya itu kan, jadi dia yang balas, kayak gue malu banget sumpah, kayak chat bucin-bucinnya. Kalau sekarang sih gue udah gak sedih lagi, udah karena udah terpecahkan masalah itu. Ini udah lama banget ya. Oke, buat kalian yang punya cerita cerita menarik, pengalaman menarik, berkesan, terus kayak apapun itu, kalian boleh DM ke aku. Nanti aku akan up di YouTube aku. Mau itu tentang keluarga, pacar, teman, sahabat, pekerjaan, apapun itu, boleh langsung DM aja ke IG aku @renism, M-nya double. Dan akan aku undang nih ke rumah aku gitu. Buat langsung ceritain buat pemirsa di rumah. Dan kalau kalian yang nggak mau langsung masuk ke kamar juga gak apa-apa. Nanti gue
gue aja yang ceritain gitu loh. Cukup kalian kayak ngasih ceritanya jadi DM gitu. Oke, buat yang suka aku bersyukur, thank you. Buat yang gak suka, ambil positifnya aja. Oke. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ya guys. Thanks for watching. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!